Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Para pembesuk harus seizin dan juga didampingi oleh kuasa hukum NM, Fahmi Bahmid. Sahabat mulai datang menjenguk, tapi Dr. Oki tak tampak mengunjungi NM di penjara. Fitri Salhuterus sindir Dr. Oki yang menghindar atas kasus pemerasan Dr. Reza Gladys. Berbeda dari teka-teki kematian ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam toren, di lain kisah, tanpa terasa 1 minggu sudah NM dan sang asisten Mail menghuni rutan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman hingga TPPU dengan saksi pelapor atau saksi korban Dr. Reza Gladys. Dan seiring dengan waktu yang terus berjalan, pada akhirnya satu persatu sahabat NM dan Mail pun akhirnya mulai datang membesuk. Seperti kemarin terlihat Yolo Ine dan Erika Karlina yang datang untuk menjenguk. Sayangnya baik Yolo maupun Erika hanya bisa bertemu dengan Mail. Sementara untuk bisa menemui NM, para pembesuk harus seizin dan juga didampingi oleh kuasa hukum NM, Fahmi Bahmid. Nggak bawa apa aja, Kak? Hah? Bawa apa aja, Kak? Nggak bawa apa-apa. Kaget. Maksudnya, wah, beneran ditahan, kaget, lebih ke kaget aja sih. Cuma saya no comment sih kalau kayak gitu, karena emang saya nggak tahu masalahnya kan dari awal seperti apa. Cuma kaget. Niki belum ke Niki, kita baru ke Mail. Karena kalau Niki itu harus lewat Bang Fahmi. Tadi udah kontak Bang Fahmi, tapi Bang Fahmi masih di Surabaya. Ketemu Niki juga Enggak sempat. berarti ketemu Mail dong. Mail sih baik-baik aja kelihatannya. Terus juga yang aku lihat ya happy-happy aja. Selain berbagi kabar soal Mail dan juga NM yang dalam kondisi baik-baik saja, Yolo dan Erika juga mengungkap syarat yang diminta NM dan Mail untuk para sahabat yang akan menjenguk. Oh, emang dia kan pengen menjadi ratu di dalam. Iya. Jadi kalau dia makan, semua harus makan. Gitu, 18 orang gitu, jumlahnya. 17 atau 18 gitu. Apa yang Niki makan, apa yang Mail makan itu semua harus ngerasain. Itu yang saya tahu. Apa yang Niki makan, apa yang Mail makan itu semua harus ngerasain. Itu yang saya tahu. 40 itu ternyata dia minta buat dibagi-bagiin. Selain Yolo dan Erika, di waktu yang nyaris bersamaan juga hadir di Polda Metro Jaya, dokter detektif atau doktif. Namun, kehadiran doktif bukan untuk menjenguk NM dan Mail, melainkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporannya terhadap Sheila Saukia, serta menyerahkan barang bukti tambahan terkait laporannya itu. Sementara soal tudingan keterlibatannya dalam mafia skincare serta kasus pemerasan yang diduga dilakukan NM terhadap Dr. Reza Gladys dengan nilai angka yang cukup fantastis 20 miliar, doktif tegas membantah hal itu. Lantas, benarkah doktif menduga ada pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkannya lewat tudingan miring itu? Lalu apa alasan doktif yang sebelumnya sering mendukung NM namun kini seperti enggan menjenguk dan juga terlibat dalam kasus hukum yang menjerat NM? Alhamdulillah tadi sudah selesai ya pemeriksaan untuk pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi kali ini kita pasalnya pasal 333 tentang ayat 1 tentang perampasan kemerdekaan. doktif muncul dengan segala resikonya. Mungkin ya ada yang sekarang tergiring opini, silahkan penyidik akan membuktikan. Mafia skincare atau gimana? Banget. Itu memang tujuan dari awal dan akan tetap terus doktif lakukan. Bukan dengan menggiring opini, akhirnya bilang, nah kalian lihat kan siapa mafia skincare sesungguhnya sehingga kasusnya nggak naik. Dibilang doktif juga
diduga mafia, apanya? Biasa. Dokter Oki sempat terseret, gimana nih dok mungkin menanggapinya? Ya serahkan saja ke penyidik ya. Tapi dokter isukan terkait. Udah biarin aja. Udah kalau Dotif kan sekarang kasusnya seperti apa? Kalau memang bermasalah kan sudah pasti kasusnya akan berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Kan nggak ada apa-apa. Dotif tetap aja selai begitu ya. Oke, semua itu nggak ada dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ya Dotif nggak tahu ya kan karena TNI kita punya kehidupan sendiri yang Dotif nggak ngikutin 1 kali 24 jam kehidupan beliau seperti apa. Pokoknya gini aja, TNI kita prosesnya yang terbaik aja. Kebenaran pasti akan mencari jalannya. Oke, bye. Ya, kecurigaan kita inisialnya lah Dr. O dan Dr. S ya. Dr. S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Di sisi lain, kehadiran satu persatu teman dan sahabat NM dan Mail untuk datang membesuk ke rutan Polda Metro Jaya diam-diam mendapat apresiasi tersendiri dari Fitri Salhuteru, mantan sahabat yang kini justru menjadi setru berat ibu 3 anak tersebut. Menurut Fitri, memang sudah seharusnya teman-teman NM datang membesuk lantaran mereka satu circle pertemanan. Sementara Fitri sendiri merasa tidak perlu menjenguk lantaran kehadirannya pasti tidak diinginkan oleh NM. Lantas, seperti apa sindiran tajam yang dilontarkan Fitri Salhuteru terkait perubahan sikap Dr. Oki Pratama yang sempat menjadi bapak peri NM namun belum terlihat menjenguk hingga kini? Lalu, apa kata Dr. Oki yang menolak berkomentar saat ditanya tentang NM? Menghormati yang lagi berduka. Siapa nih? Siapa kayak Ada inisialnya di Y. Mungkin ada momen juga. Ya menghormati yang lagi berduka aja kan banyak ya. Pasti kan banyak orang yang berduka di bulan Ramadan ini. Bukannya udah jenguk ya? Setahu saya udah jenguk ya. Coba ditanya aja sama Dr. Oki. Ya saya juga melihat nggak mungkin lah Dr. Oki meninggalkan sahabatnya. Pastilah ditemenin. Nggak mungkin lah Dr. Oki meninggalkan sahabatnya. Pastilah ditemenin. Saya mengenal Dr. Oki dulu baik. Dulu ya, catat ya. Dulu baik. Saya nggak tahu kenapa sekarang ada rame-rame begini. Dr. Oki, saya sudah lama tidak berhubungan dengan Dr. Oki. Dikit aja dok. Apa sih dok yang diharapin gitu dok? Dari no comment, saya nggak suka. Masa mewawancarai saya bukan ngomongin prestasi. Maaf lah. Dok, semangat terus. Apalagi dok? Proses hukumnya dok. Oh, kalau saya nggak ikut-ikutan. Atau NM bisa melewati ini semua dok? Pasti bisa. Pasti. So, buat apa sih dok yang diberikan sama untuk Tanik? Karena kan saya bukan siapa-siapa dok. Nggak usah dipikirin. Ya, kita ini orang hukum. Jadi berbicara hukum aja. Gitu loh. Gimana bang? Ya bang, baik. Alhamdulillah baik. Baik bang, tadi sedang menjenguk. Udah menjenguk mungkin bang. Sudah. Gimana Pak? Gimana Bang? Sehat aja nggak ada apa-apa. Sementara terkait isu panas peredaran skincare mengandung bahan berbahaya, Fitri menilai jika isu itu memang sengaja dihembuskan oleh sindikat mafia. Lantaran klaim berbahaya itu semestinya keluar dari instansi terkait semisal BPOM. Dan bukannya dari perorangan yang melakukan review produk dan juga melakukan cek lab sendiri yang kemudian mengatasnamakan masyarakat luas. Saya cuma memprihatinkan kejadian yang terjadi sekarang. Kenapa harus saling sikat di industri yang sama-sama punya anak bangsa gitu. Sudah terbukti bukan mengatasnamakan masyarakat, sudah viral di mana-mana mengatasnamakan masyarakat itu hoax ya, yang sudah beredar kan untuk kepentingan kantong sendiri, Itu masyarakat yang mana? Saya masyarakat loh, saya tidak merasa diwakili sama mereka-mereka yang review itu. Tidak merasa diwakili karena menurut saya mereviewnya dengan cara tidak patut. Cobalah jangan saling serang. Itu contoh-contoh nggak baik ya buat
pengusaha-pengusaha yang akan datang nih, contoh-contoh nggak baik, udahlah nggak akan tertukar, rezeki itu udah ada porsinya masing-masing gitu.